kita bahas dulu untuk problem yang pertama. Di sini transaksi leasing ya oleh lesi, di mana diketahui adalah nilai angsurannya ya, nilai angsurannya sudah diketahui. Berarti kita akan menentukan nanti yang pertama present value pembayaran atau menghitung lease liability. Kemudian kondisi yang kedua nih ya, expected residual value-nya lebih kecil dibandingkan dengan guaranteed residual value. Berarti lease liability nanti akan sejumlah present value pembayaran sewa ditambah dengan present value dari selisih antara expected residual value dengan guaranteed residual value-nya. Ya. Kemudian lease term 6 tahun, economic life-nya juga 6 tahun. Oke, dari sini berarti finance ya. Kemudian fair value asetnya juga lebih dari 5.000, finance. Implicit rate dan incremental rate-nya kebetulan sama, jadi nanti kita akan pakai 8%, ya implicit rate sebesar 8% untuk perhitungan present value pembayaran sewanya. Ya, pertanyaan yang pertama. Oh ya, ini pernyataan berikutnya bahwa straight line, kemudian aset dikembalikan saat masa sewa berakhir, gitu ya. Oke, yang pertama, kita diminta untuk membuat tabel amortisasi, ya. Maka sebelumnya berarti kita identifikasi dulu berapa nilai lease liability-nya, kan? Ya. Oke, nilai liability-nya seperti yang saya jelaskan tadi, kita hitung dulu berapa present value pembayaran sewanya. Dari sini nih, ya kan, diketahui nilai angsurannya. Kalau tadi di ilustrasi soal yang saya paparkan di materi kan, mencari angsuran ya. Nah, ini dibalik, angsurannya udah diketahui, kita nyari berapa present value dari pembayaran sewanya. Ya kan? Berarti caranya gimana? Nilai angsuran dikalikan dengan present value anuitas due-nya. Ketemu present value pembayaran. Kemudian kita cari present value selisih antara expected residual value dengan guaranteed residual value. Setelah itu kita jumlahkan kedua komponennya. Jadilah lease liability yang harus diakui oleh lesi. Ya. Nih pada slide berikutnya ini adalah cara perhitungannya ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini present value pembayarannya senilai sekian, 5.068.490 dari mana? Angsuran dikali present value faktor present value anuitas due-nya. Ketemu, kemudian present value pembayaran, selisih expected residual value dengan guaranteed residual value, kita present value-kan, ya. Kemudian kita jumlahkan kedua komponen tersebut, jadilah present value of lease payment atau lease liability. Nah, ini angka ini 571.641 pound sterling ini akan menjadi dasar untuk kita membuat tabel amortisasi hutang. Ya. Buat tabel amortisasinya dari tanggal commencement date ya, tanggal penandatanganan kontrak 1 Januari 2019, nilai hutangnya sekian. Kemudian pembayaran pertama pada 1 Januari 19 senilai 113.864, interestnya masih 0. Pengurangan hutangnya sebesar pembayaran pertama, maka sisa liability-nya sekian. Begitu seterusnya sampai masa sewa berakhir dan pembayaran untuk selisih antara expected residual value dengan guaranteed residual value-nya dilakukan sehingga lease liability-nya menjadi 0. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya, yang B.
membuat jurnal transaksi untuk tahun 2019 dan 2020. Oke, bisa kita lihat aja dari tabel nih, apa aja jurnal yang dibuat. Yang pertama, pengakuan list liability pada 1 Januari 2019. Berapa yang diakui? Sekian. Ya, right of use asset, jurnalnya ya, right of use asset pada list liability 571.641. Apalagi pembayaran angsuran pertama, ya, list liability pada cash. Ada lagi nggak kira-kira jurnal berikutnya? Untuk tahun 2019, kira-kira ada lagi nggak? Selain dua buah jurnal yang saya buat tadi. Indriani, hadirna absen 16? Hadir, Bu. Iya. Oke. Untuk jurnal tahun 2019, tadi saya sudah menyampaikan dua buah jurnal, yaitu pengakuan liability dan pembayaran angsuran pertama pada 1 Januari 2019. Untuk selanjutnya, ada yang perlu dibuat lagi nggak pencatatan di tahun 2019-nya, Indri? Jurnal akhir tahun. Jurnal akhir tahun. Apa saja itu? Pengakuan bunga. Pengakuan bunga, sama depresiasi. Depresiasi. Iya, betul sekali ya. Tadi kan akuntansi untuk lesi, dia mengkapitalisasi aset dan mengakui kewajiban, maka konsekuensinya muncul atau timbul beban bunga dan beban depresiasi yang harus dia bukukan. Nah, ini dicatat pada akhir tahun ketika hutangnya udah 1 tahun ya, di akhir periode 31 Desember 2019, maka kita membukukan bunga terhutang dengan jurnal seperti apa, Indri? Jurnal untuk pembebanan bunganya? Interest expense pada list liability 36.622. Ya, betul sekali. Interest expense pada list liability sebesar ini. Beban bunga di tahun kedua nih, angsuran kedua 36.622. Oke. Kemudian untuk depresiasinya berapa yang kita bebankan? 95.274. 95.200 sekian ya. Itu dari mana? Dari 571.641 dibagi 6 tahun. Di 6 ya? 6 tahun. Iya, 6 tahun. Ya, betul. Dari nilai yang dikapitalisasi gitu ya, karena dia garis lurus depresiasinya, maka langsung aja kita bagi masa sewa sebesar 6 kali ya, 6 tahun ya, 571.641 dibagi 6. Oke, terima kasih Indri. Ya. Berikutnya jurnal tahun 2020-nya ya. Jurnal tahun 2020-nya berarti kita lihat pada kolom ini ya. Pembayaran angsuran yang kedua di sini ya. Awal tahun seperti yang saya sampaikan tadi ketika review materi, jurnal pembebanan bunga akrual sebesar 36.622 ini sebaiknya dibalik dulu. Jadi bikin jurnal pembaliknya dulu. List liability pada interest expense. Kemudian catat untuk pembayaran angsuran kedua. Gitu ya. Dan selain itu nanti di akhir tahun kita buat pencatatan untuk pengakuan bunga akrual dan pembebanan depresiasi lagi sebagaimana di akhir tahun 2019 ya. Oke, ini untuk tahun 2019 dan ini untuk tahun 2020 nih ya kan, dibalik dulu baru bikin jurnal
pembayaran angsurannya, dan di akhir tahun kembali lagi pengakuan bunga dan beban depresiasi. Oke, untuk yang C karena belum kita bahas, jadi saya lewatin dulu ya insentif. Saya lewatkan dulu sementara. Kita ke problem berikutnya. Problem 21.3 ya. Di sini yang berbeda adalah pada pernyataan ini ya. Dinyatakan bahwa interest rate yang digunakan oleh lessor untuk menghitung gitu ya pembayaran sewa adalah sebesar 6%. Jadi tingkat bunga implisitnya adalah 6%, kemudian incremental borrowing rate-nya 8%, tapi gitu ya. Ludwig di sini sebagai lessee ya, dia tidak mengetahui gitu, unaware. Jadi tidak tahu kalau rate yang digunakan oleh lessor itu berapa. Maka gitu ya. Kan ini kita akuntansinya dari sisi lessee ya. Jadi dia nanti akan menghitung present value pembayaran lessee-nya pakai incremental rate sebesar 8% dan bukan sebesar implicit rate-nya karena nggak tahu gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pernyataan berikutnya. Pada akhir masa sewa, ya at the end of the lease, pada akhir masa sewa, Ludwig mempunyai hak untuk membeli peralatan yang dia sewa itu seharga 5.000 euro. Nah, inilah yang dimaksud dengan opsi beli yang saya sebutkan tadi waktu review materi ya. Bargain BPO, bargain purchase option ya. Dan biasanya memang dia di bawah fair value aset pada saat akuisisinya gitu. Maka opsi beli sebesar 5.000 euro ini perlakuannya ya sama seperti selisih expected residual value dengan guaranteed residual value. Akan menambah nilai present value pembayaran leasingnya. Ya, akan ditambahkan. Menambah list liability. Kemudian apa lagi? Perhitungan beban depresiasinya ya karena dalam transaksi kontrak leasing ini ada opsi beli akan dihitung berdasarkan masa manfaat aset yaitu 7 tahun bukan masa sewa. Oke, bisa dipahami ya? Oke, pertanyaan yang pertama. Buatlah jurnal untuk tanggal 31 Desember 2019. Tanggal 31 Desember adalah penandatangan kontrak ya. Berarti kita akan membuat jurnal pengakuan list liability ya, list liability dan hak guna asetnya sebesar present value pembayaran kontrak ditambah dengan present value dari bargain purchase option-nya ini ya. Dengan jurnal right of use asset pada list liability sebesar 175.888. Dari mana? Ini present value list payment ditambah dengan present value dari bargain purchase option-nya, opsi beli tadi. Ya. Dihitung berdasarkan present value annuity due untuk ini ya, menghitung present value pembayaran sewanya pakai anuitas dulu dengan periode 5 tahun dan tingkat suku bunga 8%. Ingat ya, kita pakainya incremental. Ya, untuk present value opsi belinya kita pakai present value single amount gitu ya. Periodenya 5, tingkat suku bunga 8%. Didapatkan nilai sekian. 175.888 pound sterling.
Ya, setelah itu apa lagi? Jurnal pembayaran angsuran yang pertama, lease liability pada cash sebesar 40.000. Ya, kembali ke soal. Jurnal berikutnya adalah pada akhir Desember 2020. Oke. Sebelumnya kita lengkapi dulu tabel amortisasinya untuk memudahkan ya, supaya tinggal mindahin angka aja nanti kalau buat jurnalnya. Oke, tabel amortisasinya, lease liability-nya diawali dari saldo awalnya 175.888. Di sini besar kewajibannya ya. Pembayaran sewanya per tahun 40.000 ya. Kemudian interestnya adalah base perhitungannya 8% dikalikan lease liability nanti ya. Oke. Maka tabel amortisasinya menjadi seperti ini. Ya, di akhir masa sewa, ini kan ya. Ada pembayaran tambahan sebesar 5.000 ini untuk apa? Untuk tadi opsi beli yang diambil oleh lesi untuk mengakuisisi aset di akhir masa sewa. Oke ya, setelah itu baru kita bisa buat jurnal untuk akhir tahun 2020. Tadi 2009 dah ya. Nah, jurnalnya apa ini? Berarti pembayaran. Ya kan ya? Pembayaran angsuran yang kedua, ini cash kredit 40.000, kemudian interestnya debit 10.000 sekian, dan lease liability-nya debit 29.000 sekian. Selain itu, jurnal pembebanan depresiasi asetnya. Asetnya didepresiasikan sebesar 175.888 dibagi 7. Ingat ya, dibagi masa manfaatnya 7 tahun, bukan masa sewa. Oke, maka jurnalnya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk depresiasinya, depreciation expense pada right of use asset tadi, besarannya 175.888 dibagi 7, nilainya adalah 25.127. Kemudian jurnal pembayaran angsuran yang kedua, ya. Lantas berikutnya tahun 2021, sama seperti 22, tinggal sumber angkanya aja. Kalau depresiasinya sama ya nilainya. Kemudian pembayaran angsuran yang kedua, lihat tabel di sini. Interestnya 8.000, pengurangan lease liability-nya atau amortisasi kewajibannya ya 31.459. Oke, mudah ya insya Allah ya. Terakhir, pertanyaan terakhir adalah laporan keuangan akhir tahun 2021 untuk SOFP-nya ya. Maka pada laporan perubahan modalnya, akun-akun yang terkait yang harus dilaporkan berkaitan dengan leasing oleh lesi ini adalah aset hak guna dan kewajiban. Ya kan, yang muncul di SOFP, right of use asetnya sebesar neto setelah dikurangi dengan depresiasi selama 2 tahun berarti ya, untuk akhir tahun 2021-nya nilainya sekian. Kemudian untuk kewajibannya hati-hati gitu ya, ada yang jatuh tempo dalam jangka pendek berarti kita laporkan pada current liability yang jatuh tempo di tahun depan, tahun 2022 itu kita laporkan pada bagian current liability ya. Sedangkan sisanya kita laporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Nah, ini angka ini kita ambil dari baris pembayaran yang ketiga nih, ya kan? Ini adalah hutang yang jatuh tempo ya dalam waktu 1 tahun, berarti dilaporkan sebagai current liability, dan
saldo akhir lease liability-nya adalah besaran long term liability untuk kewajiban leasing ini. Oke, insya Allah selesai sudah pembahasan kita pada hari ini. Ingatkan saya nanti ya di pekan depan selain kita bahas akuntansi untuk lessor juga akuntansi berkaitan dengan tadi insentif, down payment gitu ya, apa pengaruhnya terhadap nilai liability maupun receivable untuk leasing-nya. Oke. Baik, waktu kita juga sudah selesai. Insya Allah bisa kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga